Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 23 April 2024, pukul 17 lewat 12 menit. Gua mau membahas saham Bluebird karena saham ini banyak yang request guys, baik di Instagram maupun di YouTube, di komen gitu ya. Bang, coba bahas bang, coba bahas apakah sekarang udah mulai masuk, apakah udah mulai boleh dicicil-cicil. Jadi pertanyaannya seperti itu. Dan gini, eh gua sudah cicil. Gua sudah Ya guys ya, gua sudah cicil dan ini sudah menghuni di portofolio. Nah, sebelum kita bahas kenapa gua beli saham Bluebird dan kenapa gua sudah mulai mencicil, kita lihat laporan keuangannya yang terupdate itu tanggal 31 Desember 2023. Aset lancarnya 1,4 triliun, dia punya kas segini nih guys, dan dia siap untuk membagikan dividen. Total asetnya 7,5 triliun, ya. Total dari gabungan aset lancar dan tidak lancar. Bluebird termasuk saham yang memiliki hutang kecil dan sehat kalau dibandingkan dengan aset dan ekuitasnya. Bayangkan dia di jangka pendeknya cuma punya 875 miliar. Ini bisa langsung dilunasi nih dengan seperti ini. Ya. Sekarang sendiri sudah kuartal 1 2024, sudah bulan April. Seharusnya ini sudah berubah, sudah bukan di angka 983 miliar lagi. Ya. Dan hutang yang berbahaya cuma ini, hutang bank jangka panjang yang sudah jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ke depan. Cuma 400 miliar, guys. Yang mana total liabilitasnya adalah 1,9 triliun berbanding dengan ekuitasnya yang 5,6 triliun. Jadi Bluebird ini salah satu perusahaan yang sangat sehat kalau dilihat dari sisi hutangnya. Nah, sekarang kan pertanyaannya begini, Bang, apakah ini sudah mulai bisa dicicil? Dan gue bilang tadi, gue sudah mulai cicil dan ini sudah menghuni di salah satu portofolio. Pertimbangannya adalah yang pertama, kalau gue sih gampang aja guys, kalau dia revenue-nya naik, ya, revenue naik, kemudian dia valuasi murah, valuasinya kan sekarang PBV-nya 0,7, 0,7 apa 0,6 tuh? Ya, lu bisa lihat juga lah guys lah kalau soal valuasi PBV. PBV Bird ini sendiri itu ada di angka 0,7. Kalau gua nggak salah 0,7 deh. Ini guys ya, 0,7 ya kan. Revenue naik, hutang kecil, dan dia berpotensi, nah ini guys yang makin meyakinkan gua, berpotensi yieldnya adalah 5%. EPS-nya di tahun 2023 kemarin adalah 191 guys ya. Dan manajemen Bluebird ini sudah menginformasikan bahwa dividen payout rasionya tidak jauh dari tahun lalu. Biasanya di angka 50% memang. Kalau kita lihat dari komposisi dari Bluebird itu sendiri memang biasanya dia akan membagikan dividen payout rasio 50%. Artinya yieldnya berpotensi 5,6% guys. Lu bisa hitung lah. Kalau misalkan dia membagikan 90 berbanding dengan harga saham sekarang 1585 ya guys ya. Ya itu dia udah di angka 55,6%. Nah, yang pertama ini kalau udah revenue naik, BBV Bluebird 0,7, hutang kecil berpotensi dividen yield 5,6%, manajemennya nggak bisa diem. Dalam hal ini dia ekspansi gitu ya. Dia nyoba ini, nyoba itu, dan Bluebird ini kan baru kemarin mencoba untuk masuk ke bis ya, bis antar kota antar provinsi. Sebenarnya dia udah ada shuttle gitu, cuman dia mau masuk bis juga. Jakarta Malang tuh. Jadi trayek basah yang banyak saingannya. Jadi manajemennya nggak bisa diem. Ya, dengan ini aja gue udah yakin bahwa gue harus cicil Bluebird. Kenapa gue nyari yield 5% guys? Gue nyari yield 5% dengan catatan dia revenue-nya naik per tahun. Bang, kenapa lu nggak masuk ke perusahaan batubara aja? Kenapa lu nggak nyari yang dividen yieldnya 7%, 8%, 10%? Nah, biasanya yang dividen yieldnya gede begitu, itu siklikal. Biasanya revenue-nya pun nggak akan naik setiap tahunnya, nggak akan konsisten. Dan gua punya keyakinan Bluebird ini revenue-nya naik seharusnya di tahun 2024 dibanding di tahun 2023. Tahun 2023 dia 4,4 triliun, tahun 2022 itu 3,5 triliun. Harusnya di tahun 2024 dia akan naik lagi. Nanti gue akan kuatkan datanya kenapa gue yakin Bluebird akan naik. Ya, itu guys.
Nah, kemudian ini kan revenue naik, PBV 0,7, hutang kecil berpotensi dividen yield 5,6. Karena gini guys, jujur aja dengan angka 5,6% yieldnya dalam 1 tahun, dan dia menghuni salah satu di portofolio gua, kalau dia membagikan dividen yield segini, itu sudah membantu gua dalam menjalani kehidupan per bulan, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi pemilihan saham ini sesuai dengan profil lu masing-masing guys. Kalau lu udah cukup dengan 5%, di mana 5% ini bisa membantu lu keperluan bulanan, lu ya cukup. Kalau misalkan lu 10% mau mencari saham yang 10%, ya silahkan cari yang 10%. Kalau gua 5% ini sudah cukup membantu gitu loh. Udah cukup membantu menjalani kehidupan sehari-hari per bulan. Belum lagi kalau revenue-nya tiap tahun naik, belum lagi nanti kalau gua dapat capital gain-nya. Jadi nanti gua ada potensi dapat capital gain dan juga dapat dividen. Itu yang gua cari guys. Seperti itu. Manajemen nggak bisa diem juga. Oke, yang kedua, Bang, Bluebird itu kan ada lisensi mulai tahun kemarin, ya kan? Nah, betul, memang Bluebird ini ada lisensi merek. Dan dia masuk di beban usaha. Beban usaha ini dia akan mengurangi EPS, dia akan mengurangi laba bersih. Artinya, Bang, ini termasuk sentimen negatif nggak sih? Dalam jangka pendek, iya. Dalam jangka pendek, iya. Memang nanti kan gini, lisensinya ini biasanya dibayarkan setiap akhir tahun. Nih, perusahaan akan membayar biaya lisensi kepada PCD, manajemen dalam hal ini manajemen atau petinggi ya, sebesar 2% dari total pendapatan bersih per tahun, terhitung sejak tahun ke-10 sejak tanggal perjanjian ini dan akan dibayarkan setiap akhir tahun. Jadi dia dibayarkannya di akhir tahun. Makanya Bluebird ini memang sempat di akhir-akhir tahun 2023 sahamnya turun. Nah, kan ada pertanyaan, Bang, ini termasuk sentimen negatif? Tidak. Kalau bagi gua tidak. Kenapa, guys? Ada 2 poin. Yang pertama, gua nggak usah nulis ya, guys, tapi gue jelasin aja. Yang pertama, logikanya, kalau misalkan pendapatannya naik terus, ya, revenue dari Bluebird naik terus, yang PCD ini dia akan mendapatkan lisensi lebih banyak. Artinya si PCD ini dia juga akan akan termotivasi untuk meningkatkan revenue dari Bluebird itu sendiri. Paham maksud gue guys ya? Kemudian yang kedua, ya, lisensi ini bukan hal yang ujuk-ujuk muncul gitu loh di tahun 2023 akhir, bukan. Dia sudah diinformasikan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Dan dia akan dievaluasi pada tahun ke-15 sejak tanggal perjanjian. Artinya, manajemen tidak tiba-tiba memunculkan lu harus bayar 2% nih dari total pendapatan bersih dan itu baru diinformasikan, baru disosialisasikan 1 atau 2 tahun kemarin. Enggak. Bluebird ini fair. Dia terbuka, dia transparan ngasih tahu bahwa nanti ya di tahun ke-10 gua akan minta 2% nih dari total pendapatan. Itu sudah risiko yang harus diketahui oleh investor. Dan itu bentuk transparansi dan keterbukaan dari manajemen Bluebird. Gue mendingan seperti ini guys, udah ngasih tahu dan itu sudah jelas, fair. Daripada sudah revenue-nya, kita megang saham yang sudah revenue-nya turun, tiba-tiba bebannya meningkat, tiba-tiba EPS-nya minus, nggak ada angin, nggak ada hujan. Ada nggak perusahaan yang seperti itu? Ada. Jangan-jangan manajemennya nyolong duit. Maling-maling dari beban, kan beban itu kan hal yang paling gampang diambil dari manajemen. Seperti itu, guys. Perusahaannya apa ya lu bisa coba cari sendirilah. Gua nggak mungkin nyebut di sini. Tapi poin kedua adalah lisensi ini menurut gue bukan hal yang negatif dalam jangka panjang. Karena kenapa? Ya itu yang tadi gue sebutkan. Bluebird ini masih mending gitu loh dibandingkan perusahaan yang diem-diem tiba-tiba duit lu ditilep dah gitu. Kira-kira begitu. Nah, maka dari itu, ya kalau misalkan lu menanyakan kepada gua apakah Bluebird ini sudah layak untuk dikoleksi? Ya, jawaban gua layak. Udah itu, guys. Dan dia akan membagikan dividen, guys, biasanya di bulan Juli, di bulan Juni. Itu aja guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Terakhir, terkait dengan perang Israel dan Iran, apakah mempengaruhi harga minyak? Ya, sejauh ini sih nggak ada guys ya, nggak ada kenaikan yang signifikan dari harga minyak, yang artinya ya betul memang naik, cuman nggak kaget gitu loh.
Sepertinya memang perangnya ini terkondisikan gitu. Kita juga nggak berharap ada perang lah, kecuali lu yang megang saham-saham sektor energi ya. Tapi kalau ada perang betul, ya yang dirugikan pihak-pihak yang memang bukan cuman berperang, kita juga bisa kena imbasnya gitu loh. Nggak cuman Bluebird aja, semua perusahaan juga bisa kena imbasnya. Jadi terkait dengan harga minyak juga menurut gua tidak akan menjadi sentimen negatif bagi Bluebird untuk jangka panjang. Ya sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.